Halo, perkenalkan nama saya Nadia Mairila dengan INPM 23081010206. Akan mempresentasikan mengenai tutorial cara menggunakan MySQL dengan studi kasus perpustakaan. Untuk yang pertama, kita memerlukan untuk download MySQL yang ada di Chrome. Pertama, kita buka Google Chrome, kemudian ketik MySQL Workbench, kemudian klik bagian download. Kemudian silakan Anda scroll ke bawah dan terdapat logo download. Klik, kemudian Anda menemukan pilihan untuk sign up atau login, tidak perlu dipencet. Kemudian kalian pencet no thanks untuk melanjutkan download. Setelah kita melakukan download, kita akan dialihkan ke halaman utama dari MySQL Workbench, yaitu di Welcome MySQL. Kemudian kita akan lanjutkan dengan studi kasus kita, yaitu studi kasus perpustakaan. Di sini kita akan membuat sistem atau tabel apa saja yang diperlukan untuk mengelola perpustakaan. Tabel pertama yaitu tabel supply buku, yang kedua buku, ketiga anggota, keempat jurusan, kelima pegawai, keenam pinjaman, ketujuh penerbit, kemudian yang ke-8 ada kategori buku tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan lebih detail mengenai satu persatu dari 8 tabel tersebut. Sebelumnya, untuk membuat setiap tabel tersebut, kita memerlukan file yang utama dengan cara membuka file, open new untuk file baru, kemudian kita add diagram. Di dalam add diagram terdapat add tabel dan lain-lainnya. Kemudian kita klik 2 kali untuk add diagram. Kemudian kita akan diarahkan untuk EER diagram atau menuju halaman utama untuk memasukkan tabel-tabel tersebut. Untuk tabel yang pertama, silakan klik add new tabel, kemudian letakkan di koordinat yang Anda masukkan atau yang Anda inginkan, yaitu di situ. Kemudian akan muncul tabel pertama, yaitu tabel untuk supply buku. Kita ganti klik 2 kali dari tabel pertama, kemudian kita rename tabel pertama itu menjadi tabel supply buku. Kemudian pada kolom name kita klik, akan secara otomatis memunculkan ID supply buku. Kemudian kita klik primary key dan not null. Untuk yang kedua kita ganti menjadi tanggal untuk masuknya buku itu atau kapan buku itu akan masuk. Kemudian untuk jenisnya kita masukkan date time. Kemudian kita klik untuk not null. Lanjut, di bawahnya terdapat jumlah atau berapa buku yang masuk pada hari itu. Kemudian kita klik untuk jenisnya, yaitu in, berisi 10. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan di tabel yang kedua, yaitu tabel buku. Lakukan hal yang sama pada tabel yang pertama tadi, klik add new tabel, kemudian letakkan tabel tersebut di koordinat yang kalian inginkan. Kemudian rename tabel itu menjadi tabel buku. Untuk selanjutnya kita masukkan di name chart atau atributnya itu, silahkan klik, akan muncul secara otomatis ID buku. Kemudian untuk datanya, jenisnya yaitu char berisi 10. Kemudian kita klik untuk primary key dan not null. Untuk atribut yang kedua yaitu judul buku, memiliki jenis vchar yang berisikan 100. Dan kemudian kita klik untuk not null. Begitu pula selanjutnya untuk tahun terbit dan jumlah buku. Yang ketiga yaitu kategori buku, silakan kita klik add new tabel, kemudian diklik untuk koordinat yang diinginkan. Kemudian silakan Anda klik untuk nama atribut, itu akan secara otomatis
terdapat ID kategori buku yang berjenis char berisi 10. Kemudian kita tambahkan atribut yang kedua, yaitu kategori dari buku tersebut berjenis VChar yang berisi 100. Itu menjelaskan berapa jenis buku yang ada di dalam kategori tersebut. Kemudian tabel yang keempat, yaitu tabel penerbit. Silakan Anda rename kembali tabel pertama menjadi tabel penerbit. Kemudian klik untuk atribut, akan secara otomatis muncul ID penerbit berjenis char berisi 10. Kemudian kita isikan atribut yang kedua, yaitu nama penerbit berjenis VChar 10, VChar 20. Kemudian kita akan menambahkan atribut yang ketiga, yaitu lokasi penerbit dengan jenis yang sama dengan nama penerbit. Untuk tabel yang kelima, yaitu tabel peminjaman. Itu fungsinya untuk siapa yang akan meminjam buku pada perpustakaan itu. Pertama, kita klik untuk merename kembali tabel, yaitu menjadi tabel peminjaman. Kemudian kita menambahkan atribut yang pertama yang akan diisi secara otomatis, yaitu ID peminjaman dengan jenis char panjang 10. Kemudian tanggal peminjaman dengan jenis date. Kita centang untuk not null, sedangkan untuk ID pinjaman kita centang untuk not null dan primary key. Kemudian tanggal pengembalian akan diisi dengan date time dan kita centang untuk not null. Kemudian denda dan jumlah peminjaman kita isi dengan jenis integer dengan panjang masing-masing 11 dan 2. Tabel yang keenam, yaitu tabel anggota. Silakan Anda merename kembali tabel pertama menjadi tabel anggota. Kemudian tabel anggota memiliki atribut yang pertama, yaitu ID anggota berisikan char panjang 10. Kemudian kita klik untuk primary key serta not null-nya. Untuk atribut yang kedua, nama anggota dengan jenis VChar panjang 100. Kemudian NPM dengan jenis char panjangnya 15. Untuk alamat anggota kita akan mengisi dengan jenis VChar dengan panjang 100. Begitu pula dengan nomor telepon, hanya saja VChar-nya berisikan panjang 20. Pada semua atribut kita centang not null agar tidak memiliki data yang nol atau tidak diisi. Tabel yang ketujuh, yaitu tabel jurusan, berisikan ID jurusan dengan tipe data char 100, char panjang 10. Kemudian diklik untuk primary key dan not null. Kemudian atribut yang kedua, ada nama jurusan dengan tipe data VChar dengan panjang 100. Kemudian kita klik untuk not null. Ke-8 ada tabel pegawai. Tabel pegawai berisikan ID pegawai dengan tipe data char dengan panjang 10. Kita klik untuk primary key dan not null-nya. Kemudian ada nama pegawai, alamat pegawai, nomor telepon, serta jabatan dari pegawai itu. Keempat data ini memiliki jenis tipe data VChar dengan panjang masing-masing 100, 100, 20, dan 45. Kemudian kita akan lanjutkan dengan relasi dari masing-masing tabel tersebut. Sebelumnya mohon maaf, terdapat tabel tambahan, yaitu tabel yang ke-8, tabel transaksi yang berisikan ID transaksi dengan jenis data char dengan panjang 10 dan jumlah transaksi dengan tipe data VChar dengan panjang 45.
Berikutnya kita akan merelasikan antara tabel 1 dengan tabel yang lainnya. Yang pertama ada tabel transaksi dengan tabel suplai buku. Sebagai suplai buku, kita hanya bisa melakukan satu kali transaksi pada waktu yang sama. Karena itu memiliki hubungan 1 to 1 dengan tanda 1:1. Untuk relasi yang kedua yaitu tabel transaksi dengan tabel buku dengan jenis relasi one to many, karena dalam satu kali transaksi kita bisa menyuplai beberapa buku. Oleh karena itu menggunakan one to many dengan many pada buku. Relasi yang ketiga yaitu tabel kategori buku dengan tabel buku, memiliki relasi yaitu one to many juga, tetapi di kategori buku setiap kategori buku memiliki banyak buku, yang artinya many-nya tepat berada di buku. Untuk relasi yang keempat yaitu relasi tabel penerbit dan tabel buku, memiliki relasi one to many karena setiap penerbit bisa menerbitkan beberapa jumlah buku. Untuk relasi yang kelima yaitu tabel buku dan tabel peminjam, kita menggunakan one to many karena setiap peminjam bisa saja meminjam lebih dari satu buku. Untuk relasi yang keenam yaitu tabel anggota dengan tabel peminjam. Tabel peminjam memiliki relasi one to one karena setiap peminjam hanya memiliki satu ID anggota, begitu pula sebaliknya satu anggota hanya bisa memiliki satu ID peminjam. Untuk relasi yang ketujuh yaitu tabel peminjam dengan tabel pegawai, kita memiliki relasi one to many dengan many berada pada peminjam karena pegawai bisa menangani beberapa peminjam yang akan dilayani pada hari itu sesuai dengan jam kerjanya. Untuk relasi yang terakhir yaitu relasi ke-8, kita memiliki tabel anggota dan tabel jurusan. Setiap anggota memiliki satu jurusan, sedangkan satu jurusan memiliki banyak anggota, yang artinya kita memiliki relasi one to many dengan many berada pada anggota. Selanjutnya, setelah kita memberikan relasi pada setiap tabel, kita akan membuat layer pada database tersebut. Untuk layer silahkan klik kotak di samping kiri itu, kemudian letakkan pada koordinat yang Anda inginkan, kemudian sesuaikan lebar layer tersebut dengan database yang telah Anda buat, kemudian rename layer tersebut dengan perpustakaan. Setelah menambahkan beberapa relasi, dapat dilihat bahwa setiap tabel yang kita hubungkan memiliki tambahan atribut. Contohnya pada tabel yang pertama yaitu tabel transaksi, terdapat tambahan atribut ID suplai buku yang menjadi foreign key untuk tabel suplai buku, yang dimana setiap transaksi kita dapat memiliki ID suplai buku. Kemudian ada fitur yang pertama, kita dapat rename kembali ID suplai buku di tabel transaksi menjadi ID suplai buku saja. Kemudian kita pindah urutan ID suplai buku yang terletak di akhir menjadi terletak di nomor 2. Pada tabel yang kedua yaitu tabel buku, kita memiliki 5 atribut tambahan yaitu ID transaksi, ID suplai buku, ID kategori buku, ID penerbit, serta ID peminjam. Dapat dilihat bahwa ID suplai buku sebenarnya tidak diperlukan dalam tabel buku, maka kita dapat menghapus ID suplai buku yang menjadi foreign key di tabel buku. Kemudian kita akan merename semua foreign key dalam tabel ID buku dan mengurutkannya kembali menjadi nomor atas atau di bawah primary key dari tabel buku. Begitu pula dengan tabel-tabel lainnya memiliki foreign key tambahan. Setelah semua kita rapikan, semua foreign key telah diletakkan di bawah primary key, maka
tabel anggota memiliki foreign key ID jurusan karena telah disambungkan dengan tabel jurusan. Kemudian pada tabel peminjam terdapat dua foreign key, yaitu ID anggota dan ID pegawai. Untuk yang selanjutnya, kita dapat melihat bahwa semua tabel telah memiliki atribut tambahan dan kita memiliki dua tabel induk, yaitu tabel buku dan tabel peminjam.